Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Dan di pagi hari yang indah ini, saya akan membagikan satu renungan, bila renungan ini akan menguatkan kita untuk kita lebih setia dan taat di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal 7, ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Yang menjadi judul renungan kita pada pagi hari indah ini yaitu dasar yang kuat. Puji Tuhan. Nah, kalau di dalam KBBI kita melihat dasar adalah tanah yang ada di bawah air atau bagian yang paling bawah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam ayat pokok kita. Di dalam sini berbicara tentang dua macam dasar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, yang pertama adalah rumah yang dibangun di atas batu. Nah, rumah yang dibangun di atas batu adalah rumah yang sangat kuat, Bapak Ibu. Rumah yang kokoh, yang memiliki pondasi, ya, memiliki dasar yang kuat, pondasi yang kuat, sehingga badai menghantam rumah itu, banjir menghantam rumah itu, angin menghantam rumah itu tidak terjadi apa-apa. Karena rumah itu memiliki pondasi yang kokoh. Nah, yang kedua adalah rumah yang dibangun di atas pasir, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ketika banjir datang, hujan melanda rumah itu rubuh dan mengalami kerusakan yang sangat besar. Karena rumah itu tidak memiliki pondasi yang sama dengan yang tadi. Rumah ini tidak memiliki pondasi yang kuat, tidak memiliki dasar yang kuat. Ketika sesuatu hal yang datang kepada rumah ini, bencana yang datang kepada rumah ini langsung rubuh, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Setiap kita yang datang kepada Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, kita harus jadi sama seperti rumah yang didirikan di atas batu. Artinya, ketika kita mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan, kita dapat mengelolanya di dalam hati kita, yang menjadi kekuatan kita di dalam diri kita, menjadi pondasi, menjadi batu yang kuat di dalam diri kita. Karena kita harus menjadi orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena saat-saat ini ya, banyak hal-hal yang datang kepada kita, mungkin pencobaan, mungkin masalah, pergumulan, ya. Kita harus memiliki pondasi yang kuat, dasar yang kuat, yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat, meskipun setiap hari, mungkin setiap minggu, kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin firman Tuhan yang menegur kita, mungkin kita tidak melakukannya. Mungkin kita hanya cuek saja, kita membiarkan firman Tuhan itu, meskipun kita sudah dengar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Nah, kita akan menjadi seperti rumah yang ketika datang banjir, datang badai, datang angin, rumah itu rubuh, Bapak Ibu, yang mengalami kerusakan. Nah, kalau kita jadi seperti ini, jadi rumah yang tidak memiliki dasar, Bapak Ibu, ya. Untuk apa kita menjadi orang Kristen yang tidak percaya di hadapan Tuhan? Nah, di pagi hari ini saya mengajak kita semua sebagai orang Kristen yang percaya di hadapan Tuhan, kita harus memiliki dasar yang kuat, pondasi yang kuat. Nah, apa yang harus kita miliki pada dasar yang kuat, pada pondasi yang kuat, sehingga kita mampu menghadapi setiap tantangan, pencobaan. Nah, satu hal yang saya ingin bagikan adalah iman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal 11
Ayatnya yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, iman ini ya menjadi dasar kita untuk kita bisa menghadapi tantangan, untuk kita bisa menghadapi pencobaan. Karena iman kita percaya kepada Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita memiliki dasar yang kuat. Nah, iman inilah yang akan menjadi pondasi yang kuat di dalam bangunan hidup kita. Iman yang membuat kita bangkit dari keterpurukan hidup. Iman kita mampu mengalahkan segala sesuatu di dalam dunia ini. Ya. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, ya, yang sering mendengar firman Tuhan, marilah kita setia melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena setiap firman Tuhan menjadi peneguhan dalam setiap kehidupan kita, peneguhan dalam hati kita. Mungkin firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang menguatkan. Kita harus melakukan dengan hati kita, dengan iman kita. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak memiliki iman, ya, seperti saya yang katakan tadi, tidak memiliki kekuatan. Karena setiap masalah, setiap pencobaan datang pada kita, kalau kita tidak memiliki iman, kita sama saja tidak memiliki kekuatan. Nah, kekuatan itu datang daripada Tuhan. Nah, yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, lewat renungan yang kita sudah dengar, kesimpulannya, ketika kita memiliki dasar yang kuat, hati kita akan tetap penuh dengan penghiburan, dengan sejahtera, pengharapan dan sukacita, di tengah kesukaran yang hebat, di tengah badai dan banjir. Ya, penderitaan tidak akan mengejutkan kita. Sebab kenapa? Sebab kaki kita terpancang di atas batu, di atas dasar yang kuat. Ya, dan batu itu yang lebih tinggi daripada banjir. Batu itu yang lebih tinggi daripada badai, yang selalu menguatkan kita. Batu itulah yang menjadi dasar kita, menjadi iman kita, yang menguatkan kita untuk setia di hadapan Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menjadi renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami boleh ada, terus makan kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan untuk lebih setia, taat kepada Tuhan. Kami bisa melakukan apa yang menjadi perkataan firman-Mu Tuhan. Kami bisa memiliki dasar yang kuat, memiliki iman yang kuat untuk kami bisa menghadapi segala macam tantangan, segala macam pencobaan. Dan kami lebih setia Tuhan, takut akan Tuhan, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih.